Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarhani Z, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 21. Di sini saya akan memilih materi fikih untuk menjelaskan salah satunya yang berjudul ijtihad. Yang pertama itu pengertiannya. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum syara dari dalil-dalil syara. Yang kedua, contoh ijtihad. Penetapan hukum dari wamsahu birusikum mengenai batasan menyapu kepala dalam berwudu. Apakah harus seluruh kepala atau cukup sebagian saja? Maka dilakukan penelitian untuk dapat menetapkan hukumnya. Yang ketiga, objek ijtihad. Ayat atau hadis yang zomi, yaitu yang ditujukannya terhadap hukum yang belum pasti atau memiliki pengertian lebih. Untuk yang keempat, fungsi ijtihad. Ijtihad diperlukan untuk menetapkan status hukum terhadap hal-hal yang belum jelas atau belum ada hukum dijelaskan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya ijtihad, maka bisa ditentukan status hukumnya. Yang kelima, hukum ijtihad. Hukum ijtihad ada 4. Yang pertama adalah wajib ain atau fardu ain bagi orang yang menghadapi masalah hukum dalam keadaan hanya dirinya yang mampu berijtihad atau tidak ada orang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, sedangkan situasinya mendesak atau darurat. Contoh ijtihadnya adalah orang yang mau sholat tapi tidak tahu arah. Sedangkan situasi mendesak atau darurat, tahu arah kiblat dan tidak ada alat untuk orang tempat bertanya. Yang kedua, wajib kifayah atau fardu kifayah bagi orang yang selain dirinya masih ada orang lain yang sanggup berijtihad atau situasinya belum mendesak maupun darurat. Jika sudah ada yang berijtihad, maka kaum muslimin telah terlepas dari dosa. Yang ketiga, sunnah, yaitu ijtihad terhadap hal-hal yang belum terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi. Yang terakhir, yang keempat, haram, yaitu ijtihad terhadap hal-hal yang sudah pasti hukumnya, seperti berijtihad untuk menghalalkan daging babi. Next, yang keenam, kedudukan ijtihad. Menurut minoritas ulama berpendapat bahwa ijtihad adalah dalil hukum, sehingga mengikat kepada orang yang berijtihad atau orang yang meminta fatwa. Artinya hasil ijtihad itu harus dilaksanakan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ijtihad hanyalah sekedar usaha untuk menggali status hukum dari dalil-dalil hukum, sehingga kebenarannya bersifat relatif, sehingga bisa berubah dan tidak mengikat kepada orang yang meminta fatwa. Yang ketujuh, syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad itu ada 3. Yang pertama adalah syarat umum, kedua syarat khusus, dan yang terakhir ketiga syarat pelengkap. Yang pertama syarat umum, muslim, baligh, berakal sehat, dan memahami masalah. Syarat khusus, mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Yang kedua, mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis dengan mengemukakan sumber-sumbernya. 3. Mengetahui tujuan syariah. 4. Mengetahui kaidah-kaidah kulliyah atau kaidah-kaidah hukum fikih. Kelima, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Keenam, mengetahui ilmu ushul fikih. Ketujuh, mengetahui ilmu mantiq ataupun logika. Yang kedelapan, mengetahui ijma' ulama. Dan yang terakhir syarat pelengkap. Yang pertama, mengetahui tidak ada dalil qat'i atau hukum pasti mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua, mengetahui perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, mengetahui bahwa hasil ijtihad tidak bersifat mutlak. Baiklah, itulah penjelasan tentang ijtihad.
lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.